Satu adalah format dari Finance and Central Bank meeting hari ini, G20 Indonesia Presidensi 2022. Ini sangat penting bagi Indonesia dan sesuai arahan Bapak Presiden, acara kick-off ini menjadi monumental. Ada dua acara penting di dalam kick-off ini. Yang pertama adalah seminar internasional. Seminar internasional sangat-sangat penting karena disinilah kita ingin menyampaikan kepada dunia sesuai arahan Bapak Presiden bagaimana Indonesia akan memegang keketuaan G20 ini di tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Di dalam international seminar ini ada 3 sesi. Sesi pertama adalah high level, di mana tadi Bu Menteri Keuangan dan juga Menteri Keuangan Italia dan Menteri Keuangan India. 3 negara ini, Italia, Indonesia, dan India adalah Troika G20. Pesannya apa? Bahwa G20 adalah tentu saja menekankan kerjasama multilateral, kerjasama internasional. Continuity itu menjadi matter dan together itu menjadi matter. Isu-isu yang dibahas mengenai recover together. Satu adalah bagaimana vaksinasi, distribusinya, masalah kesehatan itu bisa merata karena banyak negara berkembang yang belum mampu melakukan vaksinasi. Ini menjadi sangat penting untuk recover together. Bagaimana negara berkembang bisa mempercepat vaksinasi itu. Aspek yang recover together yang sangat penting, bagaimana normalisasi atau exit policy dari fiscal and monetary policy is very important. Karena negara maju sudah recover dan mau normalisasi. Sementara negara berkembang masih berjuang untuk recover. Sehingga sinkronisasi menjadi penting dan bagaimana negara berkembang itu bisa mengantisipasi dampak dari normalisasi negara maju. Yang menjadi penting dari recover together adalah mengatasi dampak luka memar, scarring effect pandemi terhadap dunia usaha. Ini menjadi sangat penting. Global nggak bisa recover kalau dunia usaha tidak diatasi. Oleh karena itu perlu langkah-langkah bersama baik dari sisi sektorial, dari sisi sektor bank maupun dari sisi sektor keuangan. Itulah recover together. Recover stronger adalah isu-isu fundamental untuk long term economic growth. Karena Indonesia Presidensi tidak hanya mengadres bagaimana recover dalam jangka pendek, tapi juga recover dalam jangka panjang. Sehingga isu-isunya adalah isu-isu berkaitan dengan reformasi struktural. Isu-isu apa mengenai structural reform itu? Adalah infrastruktur, masalah produktivitas, masalah human capital, dan masalah digitalisasi di bidang ekonomi keuangan maupun sistem pembayaran. Tentu saja juga addressing climate change. Finance dan Central Bank track ini memang menjadi salah satu core di dalam membahas topik-topik yang menjadi concern bersama dari anggota G20 maupun yang mempengaruhi perekonomian dunia. Kita memahami bahwa G20 yang merupakan negara 20 dengan perekonomian terbesar di dunia yang menentukan lebih dari 80% dari ekonomi dunia dan 75% arus perdagangan dunia, tentu apa yang terjadi dan juga apa yang akan dilakukan oleh negara-negara ini mempengaruhi seluruh dunia. Indonesia di dalam memimpin G20 dan sekaligus menjadi tuan rumah mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Ini merupakan suatu tema yang menggambarkan solidaritas dari Indonesia terutama sebagai emerging country agar pemulihan ekonomi dunia akibat yang mengalami dampak dari pandemi terhadap ekonomi dunia selama 2 tahun ini bisa berjalan bersama-sama, recover together. Dan tidak hanya recover together, juga recover stronger. Oleh karena itu, di dalam pembahasan mulai hari ini pada level deputy dan tadi juga kick off seminar di mana Troika 3 yaitu
Menteri Keuangan Italia, Menteri Keuangan Indonesia, dan Menteri Keuangan India, karena biasanya G20 kemudian ada troika, yaitu host atau presidensi sebelumnya, presidensi yang sekarang, dan presidensi yang akan datang bersama-sama. Kita mengisi seminar yang menggambarkan prioritas policy yang akan menjadi fokus pembahasan terutama di finance track. Ada 6 prioritas agenda, yaitu pertama exit policy. Exit policy itu berhubungan dengan semua negara di dalam situasi pandemi memang melakukan policy-policy yang sifatnya extraordinary, luar biasa, tidak biasa. Apakah dari sisi fiskal, moneter, dan dari sektor keuangan. Regulasi sektor keuangan umpamanya memberikan penundaan terhadap pembayaran kredit di perbankan. Ini semuanya adalah sifatnya sementara. Cepat atau lambat, semua negara akan melakukan normalisasi kebijakan. Namun, kita semuanya tahu di dalam G20, exit policy ini harus dilakukan secara sinkron, koheren, bersama-sama, bisa saling komunikasi. Karena kalau tidak, negara-negara terutama yang maju dalam melakukan kebijakan exitnya, umpamanya normalisasi policy di moneter maupun fiskalnya, bisa berimbas negatif kepada negara-negara berkembang. Oleh karena itu, ini kita mencoba untuk meng-create suatu suasana di mana pembahasan mengenai exit policy tetap bisa mendukung recovery dan bisa terkoordinasi. Ada 6 sesi yang kita bahas. Sesi pertama adalah terkait dengan global economy, kemudian exit strategy, dan scarring effect. Di dalam global economy memang IMF maupun juga beberapa negara besar memberikan ulasan tentang outlook ekonomi global dan ekonomi masing-masing negara yang cenderung relatif bisa dikatakan pada path recover. Pemulihan mereka katakan terus berlangsung, namun demikian mereka melihat adanya beberapa risiko yang harus mereka hadapi. Namun demikian mereka sepakat untuk melihat bahwa normalisasi kebijakan akan menjadi salah satu isu, apakah normalisasi ini harus dilakukan lebih awal dari rencana semula. Karena tentunya risiko itu akan mempengaruhi outlook dari masing-masing negara. Yang kedua di dalam sesi pertama ini adalah juga membahas mengenai exit strategy. Bagaimana kemudian normalisasi itu dipandang harus dilakukan secara smooth, secara gradual, menghindari adanya prematur normalisasi. Karena tentunya kondisi untuk suatu negara itu pulih sangat tergantung juga dengan beberapa faktor. Terlampau cepatnya normalisasi dilakukan akan berbahaya kepada proses pemulihan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, exit strategi ini menjadi penting untuk dilakukan secara well calibrated. Artinya dirancang penuh, direncanakan dengan matang, kemudian juga harus dilakukan secara well sequence, secara bertahap exitnya. Dan yang ketiga adalah dari sisi well communicated, dikomunikasikan secara baik kepada pasar. Karena ini akan memberikan hasil yang positif persepsi pasar kepada langkah normalisasi yang dilakukan oleh masing-masing otoritas. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan sesi pertama adalah masalah scarring effect, luka ekonomi karena dampak pandemi. Nah, masalah scarring effect ini juga dilihat bahwa di jangka menengah panjang tanpa adanya kebijakan yang sifatnya struktural, tentunya akan menyulitkan ekonomi itu segera pulih karena gangguan dari sisi produksi, penutupan beberapa pabrik, korporasi, dampak dari pandemi. Di tengah permintaan ekonomi pada saat ini sudah mulai pulih, kemampuan dari sisi produksi terbatas. Jadi scarring effect ini juga dilihat oleh beberapa negara member yang hadir di dalam pembahasan
untuk juga melihat tidak saja scaling effect dari sektor ekonomi, tetapi juga dari sisi labor.